sini aku bakalan berbagi atau sharing seputar tips-tips affiliate karena aku udah melakukan pengalaman. Aku tuh udah afiliasi itu kurang lebih selama 2 tahun dan ini ilmu aku bagi itu berdasarkan pada pengalaman pribadi aku sendiri ya. Jadi aku juga banyak ikutin kelas-kelas, affiliate gitu ya, yang dari suku atau mereka-mereka yang sudah duluan terjun ke dunia affiliate. Jadi kalau misalnya kalian masih affiliate pemula, itu adalah baik banget dan wajib banget kalian memperlihatkan ya, atau kalian sambil sekalian sharing bagaimana cara kalian atau try and error. Kalian berbagi ke teman-teman yang juga pemula, berbagi gimana sih kalian itu affiliate, kalian belajar affiliate pemula gitu. Jadi teman-teman, salah satunya adalah aku kasih tahu tips-tips juga. Sebenarnya itu nggak valid, cuman aku belajar dari pengalaman aku juga gitu. Aku belajar dari pengalaman aku belajar dari pengalaman aku, dari pengalaman dan juga dari pengalaman teman-teman. Jadi kita tuh salah satu tipsnya adalah kita ikut komunitas dan juga selain juga kita ikut kelas ya teman-teman. Jadi untuk yang baru belajar affiliate itu nggak ada salahnya kalau misalnya kalian tuh beli storybook gitu ya, terus beli buku yang isinya buku tuh nggak ada salahnya banget. Cuman alangkah baiknya itu adalah jika kita itu juga sembari mengikuti komunitas, karena kalau misalnya kita ikut komunitas itu bakalan menambah kita bisa sharing sesama teman-teman komunitas kita bisa sharing sama teman komunitas kita hal-hal yang misalnya kayak hal-hal detail yang kita tuh nggak tahu gitu. Jadi kita tuh bisa saling tanya jawab karena memang pengalaman teman kita, pengalaman kita dan pengalaman teman kita tuh bisa berbeda. Nah, case yang terjadi di akun aku dan case yang terjadi di akun teman-teman aku tuh bisa berbeda. Nah, itulah salah satu gunanya kalau kita tuh mau bergabung di komunitas. Jadi kan banyak banget tuh, ada beberapa yang nanya di PT aku, Kak, aku baru pemula. Ya aku tahu baru pemula, sama aku juga pemula. Buat teman-teman yang juga baru pemula, nggak ada salahnya kalau kalian itu mencari komunitas affiliate, komunitas yang bisa mendukung, yang mensupport kalian untuk bisa sama-sama belajar. Karena yang aku perhatikan adalah ketika kita affiliate itu gitu, kalau ketika kita baru pertama kali affiliate itu kayak kita tuh, apalagi kalau misalnya GMP kita tuh masih rendah ya, kita tuh kalau ngeliat GMP kita yang masih rendah terus komisi kita yang belum seberapa, kita tuh masih kayak maju mundur ini bener nggak ya, jadi kayak istilahnya konsisten kita tuh emang bener-bener diuji di situ. Jadi emang penting banget. Ini aku nggak lagi di endorse, ini aku cerita pengalaman pribadi aku. Jadi sebenarnya aku tuh udah gabung affiliate itu sekitar aku kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, dan aku itu aku tuh sempet punya klien yang dia itu aku ajarin tentang affiliate dan aku sendiri nggak melakukannya. Coba bayangin, jadi aku tahu ilmu affiliate tapi aku sendiri nggak terjun ke affiliate itu gitu. Jadi aku tuh belajar teori doang, nggak belajar melalui case atau pengalaman aku pribadi gitu. Jadi setelah aku belajar dengan pengalaman pribadi, aku trial and error gitu, barulah aku tahu ternyata apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita dapatkan itu berbeda gitu. Jadi teman-teman, itu aku bener-bener aku tekankan banget buat kalian yang masih affiliate pemula, penting banget untuk kalian cari komunitas atau tempat atau teman yang bisa support kalian untuk kalian tuh bisa konsisten atau bisa saling sharing ilmu gitu. Karena memang yang aku bilang tadi, pengalaman aku dengan pengalaman kalian itu berbeda. Jadi disitulah tempat kita, wadah kita untuk mencari. Semakin luas jaringan kalian, semakin luas kalian punya teman, semakin luas kalian bergabung, semakin luas kalian punya relasi di dunia di bidang itu, maka kalian juga akan punya wawasan yang sangat luas untuk dalam hal itu. Dan itu juga kalau aku secara pribadi, setelah aku gabung ke komunitas, aku tuh merasa kayak banyak banget gitu manfaatnya gitu. Salah satunya adalah aku tuh bisa tanya setiap waktu gitu. Misalnya kayak aku tuh gabung di grup gitu, dan selain itu kita juga melakukan kopdar gitu ya. Aku tuh bisa tanya setiap waktu apa yang aku nggak tahu. Dan yang paling lebihnya lagi adalah kita di dalam komunitas kan banyak orang gitu, dan kita punya case yang berbeda. Bisa jadi misalnya case yang di aku tuh kayak aku ada pelanggaran, terus nanti aku tanyain ke grup, nanti ada yang dia itu punya pelanggaran yang sama dengan pelanggaran aku. Jadi di situ aku tuh bisa tahu, oh ternyata kalau misalnya pelanggarannya ini kalau case-nya ini berarti solusinya ini, kalau problemnya ini solusinya ini gitu. Itu penting banget kenapa kita harus gabung ke komunitas. So teman-teman, apalagi orang-orang yang masih GMP-nya GMP dan komisinya itu belum stabil, itu udah memang sangat penting sekali untuk gabung komunitas. Selain itu juga kalau misalnya kalian komunitas, pasti kalian bakalan disupport ya sama teman-teman komunitas buat bisa
apa ya, buat bisa apa, buat terus untuk terus konsisten gitu. Mungkin kadang kalau misalnya kita tuh lihat gitu teman-teman kita yang kan, wah mereka udah upload video nih gitu, kayak kita tuh saling, misalnya kita di komunitas kan saling follow ya, terus kayak di pas kita lihat buka TikTok kita pertama kali, rekomendasi yang ada muncul di FYP kita itu semua postingan teman kita yang upload konten gitu. Jadi kayak wah mereka udah upload nih, gue kapan gitu. Jadi buat kalian yang asli pemula, aku tahu banget gimana rasanya kayak baru pertama kali mulai ya. Pasti yang menjadi salah satu tantangan terbesar itu adalah konsisten, bener. Intinya adalah aku banyak tuh di kolom komentar aku banyak bilang kak fallback kak fallback kak fallback kak. Aku tahu kalian minta fallback itu adalah tujuannya supaya kalian itu punya atau bisa mendapatkan 600 follower. Dan aku bingung nih, ada orang-orang yang dia itu udah lebih dari 600 follower dan dia aku lihat udah punya keranjang kuning gitu, tapi kenapa minta fallback? Yang pertanyaan aku adalah untuk apa kita saling fallback kalau kita sama afiliator? Yang kalian perlukan itu adalah kalian mendapatkan follower untuk bisa membeli barang, membeli produk yang kalian jual. Jadi kalau misalnya kita sama afiliator saling follow terus siapa yang beli produk lu? Itu satu. Yang kedua, untuk misalnya yang orang yang minta fallback itu adalah orang-orang yang followernya buat 600 yang bertujuan supaya bisa dapat keranjang kuning. Nah ini aku ngerti banget nih. Setelah aku lihat-lihat nih orang-orang yang komen di kolom komentar aku, kak fallback, aku lihat profilnya. Ini gini ya teman-teman, aku kasih tahu ya, kalau misalnya kalian itu baru pertama banget mulai gitu ya, salah satunya untuk bisa meningkatkan follower itu, orang tuh nggak akan ujuk-ujuk nge-follow kalian gitu, apalagi konten kalian yang nggak jelas gitu loh. Jadi orang tuh pertama kali pasti bakalan mau konten kalian tuh karena penampilan atau looknya gitu. Pertama kalian punya nilai atau punya value yang bisa kalian sharing. Misalnya contohnya kalian punya ilmu nih, contohnya kayak sharing affiliate, orang baru mau follow kalian karena ada value yang orang dapatkan dari lu. Yang kedua, cara penampilan lu menarik gitu, penampilan lu bagus, orang mau follow gitu. Nah ini kebanyakan tuh ya yang aku lihat tuh teman-teman yang dia itu mereka yang belum 100 follower itu tampilannya, postingannya tuh masih berantakan banget gitu. Jadi kayak nggak terstruktur. Jadi mulailah dari sekarang, mulai caranya adalah supaya untuk meningkatkan follower itu mulai dari sekarang, walaupun belum bisa buat video yang berkelanjutan kuning, mulai dari sekarang perbaiki feed postingan kalian, karena dengan kalian perbaiki feed postingan kalian postingan kalian itu bakalan terlihat lebih profesional gitu ya. Mulai dari memperbaiki feed postingan kalian, jangan nih postingannya kayak postingan ngasal aja gitu. Jadi sebenarnya serius nggak sih gitu. Aku banyak banget nih lihat orang-orang yang kayak baru memulai itu tapi postingannya nggak diperbaiki. Coba diperbaiki, mulai dari kalian bisa kok, misalnya salah satu cara supaya untuk meningkatkan follower itu adalah kalian berbagi nih, sharing. Misalnya contoh ya, kalau aku kan sekarang sharing tentang affiliate ya, karena aku tahunya itu gitu, jadi aku sharing tentang affiliate. Nah mungkin ada kalian yang dia itu, kalian bisa kok isi di postingan kalian itu di mana kalian ahli, contohnya misalnya kan ahli masak gitu ya, masak, ya udah kalian buat video konten sharing seputar masak gitu, jangan campur. Ini kalau misalnya postingan kalian campur itu udah kelihatan banget kalian udah serius gitu, hari ini masak, besok posting anaknya, besok lagi posting suaminya, besoknya lagi dia buat video jeda tidur, semuanya campur aduk gitu. Jadi caranya yang paling tepat adalah, bukan yang paling tepat sih, yang paling aku anjurkan, aku rekomendasiin adalah kalian membuat postingan atau feed itu serapi mungkin gitu ya teman-teman. Aku juga baru belajar dan itu aku belajar by experience aku gitu. Ketika aku mau follow orang pertama, mungkin ketika aku mau follow orang pasti aku sering banget untuk ngetik atau lihat feednya dia gitu. Jadi ketika aku lihat feednya dia gitu, misalnya ada postingan nih, kan kalau misalnya di TikTok kita banyak banget ada video FYP, video orang faceless aja kita nggak tahu siapa tuh yang punya akun, kita bisa follow kan, atau banyak orang bisa FYP, itu bisa video FYP kan gitu. Jadi salah satu kalau aku secara psikologis gitu, kalau aku mau follow orang itu pertama ada value yang mereka bisa berikan ke aku gitu. Misalnya kayak aku lihat, oh ini si A ini dia tuh postingannya atau kontennya itu seputar berbagi tentang cara masak. Nah, gitu. Aku tertarik nih, ini nih ide-ide masak nih, gue liat lah postingannya dia, gue kunjungin profilnya, gue liat feednya ke bawah. Nah kalau postingannya itu semua seputar masak-masak, oh berarti ini emang orang emang dia spesialis untuk masak-masak. Kalau misalnya gue lihat nih postingannya ini masak, habis itu yang ini motivasi, yang ini ngomong anak, nggak profesional gitu. Jadi intinya adalah ketika kalian baru mulai, coba perbaiki dulu dari postingan kalian, feed postingan kalian. Karena dengan feed postingan yang rapi itu membantu meyakinkan orang
kalau misalnya kalian adalah seorang konten kreator yang profesional, dan itu juga membantu kalian untuk menunjukkan niche-nya kalian. Apa kabar Mbak Panpan? Aku berharap ya teman-teman semuanya yang masuk di live aku live cuma 1 jam doang. sorry. Jadi aku tuh gini teman-teman, ini hal yang mungkin kita nggak ketahui, tapi ini aku dapat dari pengalaman. Tapi ini nggak dari sharing sama aku nggak dapat ini, aku lihat aku nggak dapat ini dari media sosial. Jadi aku bergabung dengan komunitas, dan di komunitas aku punya teman gitu. Dan teman aku ini itu dia itu cuma jual batang gorden, dan kalian tahu batang gorden itu komisinya cuma 2.000. Aku pertama kaget banget gitu ya, aku penasaran banget, dia jual batang gorden kok bisa sih komisinya sampai 40 juta gitu. Terus aku lihat lah batang gorden yang sama gitu, aku lihat di aku komisinya cuma 2.000 rupiah, tahu nggak lo, 2.000 rupiah. Terus habis itu gue chat dia, gue tanya beneran nih komisi 2.000 rupiah, gue cuma mastiin apakah jangan-jangan cuma dijual 2.000 rupiah. Terus dia misalnya dia udah bekerja sama dengan seller, jadi komisi dia lebih tinggi. Terus dia bilang iya pak, di aku tuh cuma di aku 2.000 rupiah. Terus aku bilang gila ya, dari jualan gorden aja yang cuma 2.000 rupiah dia bisa mendapatkan kurang lebih satu hari itu 400.000, satu hari komisi bersih 400.000. Dan itu satu bulan kira-kira berapa ya, nggak tahu udah gue pokoknya berapa gitu. Dan dia bisa mendapatkan kurang lebih, dan dia dari batang gorden itu dia bisa tahu sampai 40 juta. Kebayang nggak lu gitu. Jadi sekarang kamu kalau misalnya aku lihat di akunnya dia tuh dia cuma fokus jualan batang gorden, artinya dia sudah menemukan winning product, artinya dia sudah menemukan winning product. Jadi dia tuh emang benar awalnya dia kontennya campur-campur, ada makanan, ada eset, ada apa sih, lipstick gitu ya, ada fashion juga gitu, campur-campur sama kayak home living juga yang aku bilang tadi batang gorden. Sampai akhirnya dia ketemulah sampai akhirnya ada satu video di FYP, yaitu batang gorden itu tadi yang aku bilang kalau misalnya cuma 2.000 rupiah. Dan lu tahu batang gorden itulah yang sampai sekarang dia menjadi winning product media. Lu kebayang komisi 2.000 rupiah, tapi kalau FYP dia hasilnya bisa sampai 40 juta. Kebayang nggak lu? Jadi kayak itu adalah salah satu experience yang mungkin orang nggak ceritain tuh kalau misalnya kita di belajar kalau misalnya kita tuh cari di online gitu, hal-hal yang kayak gitu tuh. Kalau misalnya ini tips ya, kalau misalnya kita nggak dapet, kita tuh bener-bener harus jadi monster banget lah kalau misalnya mau belajar satu hal. Pertama kalau misalnya kalian nggak bisa, misalnya kan kita tuh belajar gue mau belajar tapi gue pengen belajar tuh berat aja dulu, belajar di di internet, misalnya cari dari YouTube, lo bisa dari TikTok, cari Google, pokoknya semua lah yang lihat di internet. Kemudian yang kedua, lo bisa masuk kelas ya, misalnya contoh kayak masuk storybook, masuk webinar, coaching, mentoring dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, lu masuk yang namanya komunitas. Ada 3 pilar yang lu harus masuk ketika lu baru menjadi konten kreator pemula gitu. Jadi supaya lu tuh wawasannya lebih luas gitu loh teman-teman. Nah aku bilang tadi, di lain kita bersinggungan secara online, kita juga perlu untuk bersinggungan secara offline di dunia nyata. Karena dengan itu kita tuh kayak semakin mempunyai ikatan emosional dengan teman-teman kita yang lain. Waalaikumsalam Mbak Nur. Jadi itu adalah salah satu tipsnya teman-teman gitu. Jadi aku kasih tahu tiga tips ini yang mungkin kalian agak kebingungan ya gitu. Di dalam kepala itu belum terangkai gimana sih caranya belajarnya biar supaya lebih konsisten. Aku tahu banget nih kalau misalnya konten kreator pemula itu pasti yang paling menjadi tantangan yang paling utama adalah konsistensi ya kan, konsistensi yang aku bilang tadi. Kita tuh nggak akan gampang untuk konsistensi kalau kita tuh sendiri nggak tahu ya kita tuh itu hal yang kita suka atau enggak gitu. Artinya adalah kalau kita ingin memulai sesuatu, kita harus memulai dengan sesuatu yang mudah. Karena dengan yang mudah itu kita tuh akan perlahan bisa melakukan itu bisa melakukan hal itu dengan tidak terbebani gitu. Jangan langsung hidup tiba-tiba lu pengen langsung yang perfect gitu, nggak ada gitu ya. Aku bilang di awal-awal boleh lah dia kuantitas over kualitas. Lu bisa buat banyakin konten meskipun kualitasnya belum seperfect yang lu inginkan, belum kayak orang-orang atau suhu-suhu yang lu lihat gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah lu mencapai banyak step by step, lu learning by doing, gue yakin lu pasti bakalan sampai ke titik kesempurnaan itu tadi. Nggak bisa sempurna sih, tapi titik yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada di video gue, kalau kalian mau lihat di video gue ada gue buat satu produk lu buat 10 PT. Satu produk lu buat 10 PT. Satu produk lu buat 1000 PT. Misalnya contohnya ini mic TNW dari mic
TNW A37. Mic TNW A37 ini kalau gue baru ngomongin tentang mic TNW ini aja gue belibet. Karena apa? Gue nggak terbiasa ngomongin mic ini. Tapi lu yakin nggak kalau misalnya lu udah buat 10 video, 20 video, 30 video, 100 video, sampai ke 100 video aja gue yakin lo ngomongin mic ini lu nggak bakal unik lagi karena lu udah tahu fitur-fiturnya gitu. Makanya gue bilang satu produk tuh buat 1000 video. Gila nggak? Gila. Brutal nggak? Brutal. Tapi begitulah caranya. Waalaikumsalam Mbak Raisya. Udah lama banget ya Mbak. Udah lama banget gak ketemu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di awal-awal sama gitu. Sama kayak gue bilang sama teman aku tadi ya. Dia tuh bener-bener dia sampai bilang dia ngaku ke aku bahwasanya dia tuh buat VT tentang batang goreng itu mau muntah. Saking dia tuh tiap hari buat video, tapi dia tiap hari buat video tuh nggak buat. Apa gunanya? Contoh ya, misalnya kayak teman gue itu, dia buat video tentang batang goreng itu di FYP dan itu uangnya sampai sekarang masih jalan. Tapi dia buat video tentang batang goreng nggak buat. Sampai hari ini dia tetap buat video tentang batang goreng itu. Dia buat apa gunanya? Karena apa yang dibuat, karena video yang dibuat hari ini itu nggak mesti ujuk-ujuk langsung hari ini FYP, nggak mesti harus ujuk-ujuk hari ini FYP. Bisa jadi FYP-nya besok-besok, bisa jadi FYP 3 bulan kemudian, 4 tahun kemudian, kita nggak tahu gitu. Makanya semakin banyak lo buat video tentang produk, maka akan semakin besar kemungkinannya gitu ya. Tapi lu jangan tiba-tiba lu buat berita hari ini sebelum besok-besok lo kagak buat, nggak boleh dong. Kalau misalnya hari ini lu buat 3, lo konsisten 3, habis itu lu naik ke 4 atau lu naik ke 5, udah konsisten 5, jangan tiba-tiba 10, lepas moodnya 10, habis itu besok lu buat 3, besok-besoknya 1, besok-besoknya nggak bagus buat algoritma lo. Makanya gue bilang adalah lu buat VT berapapun itu, yang penting lu konsisten, habis itu meningkat. Intinya dia benar-benar scale up, naik ya teman-teman, biar algoritmanya juga bagus untuk di upload lu gitu. Jadi buat afiliator pemula gitu ya, pasti banyak banget nih gitu yang ngerasa apa ya, kok VT gue stuck di 200 ya, sama gitu. Lu kalau lihat di suhu mereka pakai keranjang kuning, VT-nya juga 200, tapi kita nggak tahu kan besok VT-nya bisa naik gitu. Sama gue juga begitu, VT gue yang gue tinggal 1 tahun yang lalu itu ada yang sampai ada yang sampai EPP 18.000. Gue nggak tahu itu kenapa video bisa 18.000. Lu kebayang nggak? 18.000 gitu. Padahal itu video gue cuma ambil doang. Jadi gue ada satu video gitu ya. Itu video gue iseng banget dulu. Jadi gue tuh kayak video itu gue pakai baju gitu, terus gue kayak videoin kayak gini doang, tangan lengannya doang gue videoin, gue pas di bank gue videoin gitu lengannya, habis itu gue sematin keranjang kuning. Dan lu tahu video yang gue buat kayak gitu doang itu 18 FYP sampai 18.000. FYP sampai 18.000. Padahal gue buat video nggak niat banget ya. Jadi kita bener-bener nggak tahu ya. Mungkin satu hari ini kita buat, misalnya contoh nih, gue kayak buat video tentang ini. Mic TNW ini gue buatlah video tentang ini gitu, gue buat bener-bener pencahayaannya oke gitu, terus kayak gue edit bener-bener yang keren banget gitu. Gue kira dengan gue edit video tuh apa ya, gue kira dari persepsi gue yang edit video itu secara baik, gue kira tuh bakal FYP, ternyata enggak gitu. Karena jangan ikutin kemauan kita, tapi ikutin kemauan dari konsumen. Yang menurut kita bagus belum tentu menurut orang lain bagus. So teman-teman, caranya gitu ya gitu. Semakin banyak kalian buat video, semakin banyak kalian trial and error. Jadi kalian akan semakin mau tuh konsumen kalian tuh maunya apa. Sama kan yang kayak aku bilang video temen aku tadi ya, dia buat video banyak banget semuanya, hobbling apalah, fashion, baju dan segala macamnya, kosmetik gitu. Tiba-tiba ketemunya di batang gorden. Akhirnya ya sekarang dia menemukan winning produknya tadi. Winning produknya itu tentang hobbling gitu. Terus sekarang dia fokusnya ke hobbling gitu. Nah gitu, jadi sebelum kita menemukan niche-nya kita itu, sebelum menemukan winning produknya kita, nah alangkah bagi kita emang trial and error, banyak mencoba gitu ya, fokus ke apa namanya, untuk di awal-awal kita fokus ke quantity over quality. Oke teman-teman, terus apa lagi ya, terus mungkin yang ada menjadi kendala nih buat teman-teman yang masih pemula, gue bingung kak, aku ide kontennya apa kak. Kalau lu bingung ide kontennya apa, lu buat aja kayak pas apa ya namanya, gue lupa, Pak Sobri atau pas apa gitu. Dia cuman kayak gini doang, kayak halo bapak ibu assalamualaikum gitu, halo bapak ibu assalamualaikum,
ini saya ada jual saya jual sabun, harganya segini, silakan cek kode keranjang kuning. Udah selesai. Habis itu diambil lagi sampo. Dia ambil sampo, halo Bapak Ibu, Assalamualaikum, semoga hari ini rezekinya lancar, bla 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 bla. Saya ada jual sampo 400 ml, 400 ml, harganya bla 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 bla, silakan cek kode keranjang kuning. Ya, habis itu dia ada lagi yang lain kayak gitu. Gitu doang videonya. Kebayang nggak lu? Gampang kan? Gampang. Makanya itulah gue bilang lu itu gitu. Kalau misalnya lu masih video pemula gitu, masih pemula banget, bener-bener harus dilihat tuh. Kita lihat polanya yang juga masih pemula gitu. Gue banyak lihat yang pemula-pemula tuh sekarang yang udah tua-tua, mereka yang balik FYP gitu. Mbak Mami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen banget sama iya. Padahal sama-sama di sini ya, bukan baru, tapi kok kayaknya jauh banget. Mbak Mami sama aku juga kangen. Jadi malu. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang masih jadi malu aku. Nah ini lightning. Aku mau bahas tentang lightning. Aku membahas tentang lightning ya. Ini bagus ya lightningnya ya. Ini bagus banget. Padahal kalau aku bandingin aku nge-live di rumah sama aku nge-live di sini di luar. Bagus banget. HP gue kayak HP iPhone cuy gitu. Mungkin karena di sini juga kekuatan sinyalnya bagus. Tapi secara di sisi yang lain itu juga di sisi yang lain juga tuh dipengaruhi sama pencahayaan teman-teman. Jadi pencahayaan itu perlu banget gitu. Apalagi HP kita yang HP kentang gitu. Jadi perlu banget untuk memperbaiki pencahayaan gitu. Contohnya kayak ini sekarang, gue nggak tahu sih ini kayaknya lampunya lightnya bagus banget ya. Gue lagi di luar tuh, dan mungkin backgroundnya juga ya gitu. Jadi ternyata ini sebenarnya gue iseng-iseng sekali gue mau belajar nih. Gue mau belajar sekarang kalau misalnya nge-live, ternyata kalau nge-live itu bukan cuma hanya dari kamera HP-nya juga gitu, tapi background dan pencahayaan juga mempengaruhi. So teman-teman pastikan nih, contohnya kayak begini nih, kalau misalnya kayak pencahayaannya udah cukup, terus kayak backgroundnya juga udah mendukung gitu, ternyata wah HP yang nggak mahal-mahal banget juga kelihatan cerah. Contohnya kayak begini ya. Contohnya kayak begini gitu. Jadi aku ada buat video tiga yang diperlukan untuk konten dasar. Itu adalah pertama HP, ya lo harus punya HP lah. Kalau lo nggak punya HP gimana lo konten. Yang kedua pencahayaan yang bagus dan cukup. Kalau lu nggak punya light, kalau nggak punya duit buat beli ring light, lu setidaknya pakai pencahayaan alami, nggak pakai pencahayaan sinar matahari. Terus yang ketiga apa lagi ya? Yang ketiga suara gitu ya. Jadi kayak gini nih, kayak suara tuh nggak mendukung banget gitu. Jangan lu buat video gitu, lu mau buat video review tentang produk, suara lu kresek-kresek bising, pesawat lewat kedengeran, suara anak nangis kedengeran gitu. Itu usahakan tiga hal dasar ini harus ada di dalam setiap konten lu gitu. Nggak mesti lu harus ngeditnya yang kayak ngeditnya versi ini editor yang ada, nggak perlu. Tapi lu 3 itu aja menurut gue udah cukup. Model jilbab baru tambah cantik ya, alhamdulillah Mbak, tambah cantik ya, untung nggak tambah ganteng. Nah gitu ya teman-teman. Jadi usahakan nah ini aku mau kasih fakta juga ya yang orang-orang nggak tahu. Mungkin orang berpikir kalau kita mau live terus kalau kita buat video kita harus pakai iPhone Kak gitu, kita harus pakai iPhone nih Miss. Nggak juga, nggak mesti harus pakai iPhone lah. Buktinya gue pakai HP Android juga bisa kayak gitu. Yang penting gue bilang tadi pencahayaan dan suara cukup, sinyal juga mendukung. Menurut gue itu udah oke juga, udah oke punya gitu. Nggak mesti harus nunggu lu punya HP iPhone. Oke teman-teman, gue nggak tahu ini dari mana-mana aja. Mbak Sri Amoy, Miss guru juga Pak. Guru apa ini? Saya nggak ada background guru Mbak. Saya nggak ada background guru sama sekali. Saya tidak ada background guru sama sekali. Di sini saya cuma sharing-sharing aja ya teman-teman. Gue aja ngeliat nggak niat-niat banget nih cuy. Ini gue pakai wifi yang ada di sini dengan kencang daripada wifi yang ada di rumah gue. Wifi. Jadi gini, salah satunya kalau misalnya kita mau buat bentar, gue cek HP dulu. Salah satunya yang bukan tahu juga nih. Memang
Untuk dari pemula itu nggak gampang gitu, apalagi kalau misalnya HP-HP kita itu HP-HP kentang, penyimpanan yang sangat sedikit. HP gue aja yang menurut gue lumayan penyimpanannya lumayan, dan gue nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak menggunakan storage. Tapi ketika gue lagi editing video dan gue upload video itu panas, panas guys. Dan panas, karena panasnya HP itu menyebabkan cepat habis baterai. Itulah mengapa kalau misalnya ini gue ada rekomendasi ya, ini life hack. Jadi baru kemarin banget gue beli alat untuk mendinginkan HP ya, bukan mendinginkan sih, tapi untuk ya lah mendinginkan fan cooler. Gue beli fan cooler, dan ternyata setelah gue beli fan cooler itu baterai gue jadinya lebih hemat cuy, lebih hemat gitu. Jadi kayak awal-awalnya gue ngedit video itu baterai cepet habis karena panas ya, edit sama upload itu cepet banget panas, HP-nya panas gitu, dan baterainya cepet habis. Nah setelah gue pakai fan cooler itu, alhamdulillahnya apa namanya, HP-nya tidak terlalu panas. Kemudian yang kedua juga baterainya nggak cepat habis. Ternyata kalau misalnya HP kita tuh panas, dia bakalan cepat menguras baterai gitu loh, cepat rusak HP-nya gitu cuy. Jadi alangkah baiknya kalau HP-HP yang cepat panas dipakai untuk edit, gunakan fan cooler gitu. Beli aja fan cooler yang harga 35.000, ada kok di itu. Tapi gue nggak tahu sih, gue nggak jamin untuk kualitasnya seperti apa gitu. Mungkin itu yang cuman menggunakan kipas doang kali ya. Tapi yang gue, kalau aku sih rekomendasiin untuk yang ada lempengan Peltier. Lempengan Peltier itu ada lempengan di belakangnya, jadi lempengannya itu bisa di lempengan itu yang nanti mengantarkan dingin ke apa ya namanya, ke HP, gue lupa juga nih, ke belakang HP, ke deket mesin HP-nya gitu. Jadi kalau dia cuma kipas, kebayang ya, kalau misalnya dia cuma berupa kipas, fan cooler yang cuma dia berupa kipas tanpa ada lempengan Peltiernya itu cuma nipas-nipas doang cuy gitu. Nipas-nipas doang, panas tetap panas gitu, panas tetap panas. Makanya aku rekomendasiin kalau misalnya kalian beli fan cooler, belilah fan cooler yang dia itu ada lempengan Peltier, sehingga dia bisa menyebarkan dingin ke semua HP lo. Dan satu lagi gue kasih tau ya, kalau HP lu sering panas gitu dan lu paksain kepanasan HP itu bisa merusak kamera ya. Karena HP gue yang sebelumnya itu gue paksain panas, sering-sering panas HP-nya, dan itu memang kualitas kameranya menurun cuy, kualitas kameranya menurun jauh karena memang HP-nya sering gue pakai buat ya ngedit, dan itu panas gitu. So teman-teman, jadi kalau misalnya kalian juga ya, itu tips-tips life hack lah dari aku sebagai pemula. Aku belajarnya dari pengalaman juga ya, biasanya seperti dari pengalaman itu jauh lebih powerful gitu ya, tiba kita belajar. Kadang-kadang kalau kita belajar dari seminar gitu nggak masuk kanan keluar kiri gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita punya pengalaman yang sama gitu. Makanya semua yang aku share di video aku tuh berdasarkan pengalaman atau pengalaman dari teman-teman aku ya, aku share di situ untuk membantu dan support kalian semuanya. Oke teman-teman, ini aja baterai gue, itu gue lagi di luar jadi gue nggak bawa fan cooler. Ini HP gue udah mulai panas sih. Silakan lihat di VT aku tuh udah banyak buat VT tentang apa namanya, aku udah banyak buat VT tentang untuk afiliat pemula. Aku udah banyak, kalian silakan lihat ya teman-teman di VT aku udah bahas. Kalian scroll aja ke bawah, lihat aja video-video aku yang sebelumnya. Nanti aku juga bakal, kalau misalnya kalian punya pertanyaan silakan tulis di komentar, nanti aku bakal, kalau aku sempet aku jawab melalui video ya teman-teman. Kalau aku sempet aku jawab melalui video, oke? Dan buat kalian yang ketinggalan silakan cek di video aku yang sebelumnya, aku udah banyak bahas di situ, kalian bisa cek di sana. Aku udah bahas banyak hal di sana tentang afiliat pemula. Oke teman-teman. Nah ini salah satu fungsinya ketika live itu adalah ketika misalnya kita udah buat VT ya. Jadi live itu aku lihat nih, aku perhatiin banget nih polanya. Jadi ketika kita tuh live, video-video yang kita buat di akun kita itu bakal direkomendasikan ketika kita live. So salah satu fungsinya live itu adalah menunjang VT kita, ngeboost VT kita itu untuk disebarkan algoritmanya ke orang-orang gitu sih. Jadi nggak ini ya, bukan waktu itu bukan yang nggak ada fungsi atau nggak ada gunanya sama sekali, ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan, di samping kalian buat video yang banyak, setelah kalian buat video yang banyak, habis itu apa ya, belajarlah untuk live gitu ya, belajar untuk live karena itu juga menunjang teman-teman untuk bisa
merekomendasikan akun kalian ke FYP orang-orang. Dengan begitu bisa jadi nanti follower kalian akan meningkat ya teman-teman. Tapi di awal-awal kalian buat video aja dulu yang banyak, nanti setelah itu baru beralih ke live. Tapi kalau misalnya kalian bisa melakukan kedua secara bersamaan, it's okay. Tapi yang banyak aku tahu kalau misalnya affiliate itu rata-rata ini ya ibu rumah tangga gitu ya, mereka tuh memilih-pilihkan waktunya untuk melakukan kegiatan affiliate gitu. Jadi kadang-kadang apalah menyempatkan diri lah ya bahasanya kayak gitu. So teman-teman, ya mudah-mudahan walaupun kita menyempatkan diri tapi kita bisa bersaing sama mereka yang udah profesional ya teman-teman. Karena kalau misalkan lihat ya kayak misalnya ibu rumah tangga diadu sama bapak, kan bisa lihat ya misalnya contohnya kayak kalau kayak atlet-atlet yang udah gede gitu yang udah besar tuh biasanya mereka bapak ya. Bapak kan emang mereka udah ada fokus ngurusin rumah gitu, sementara yang kita lawan adalah bapak, ibu-ibu seperti selain masak apa namanya ngurusin anak, nyuci baju dan lain sebagainya. Di samping itu juga dia dituntut buat affiliate. Jadi ini adalah satu tantangan, dan inget ya teman-teman nggak apa-apa, tetap aja berproses. Kita nggak tahu video kalian yang mana nanti yang bakal itu. Ya mudah-mudahan ya kayak apa ya, berdasarkan pengalaman mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan apa namanya kita nggak tahu, mudah-mudahan mana tahu di postingan kita yang kasih dulu video kita FYP banyak penjualan. Nah ini catatan ya teman-teman, banyak banget video, bukan banyak banget video ya, ada beberapa video yang punya FYP tapi tidak ada penjualan. So video yang FYP belum tentu juga dia banyak penjualan. Oke, aku ulangi sekali lagi, video yang FYP belum tentu dia banyak penjualan. Karena gini ya, lebih baik video itu FYP, lebih baik video itu banyak view dan banyak penjualan. Dan lebih di bawahnya lebih baik dia tidak banyak view tapi ada penjualan daripada daripada video yang banyak view tapi tidak ada penjualan. Kalau untuk affiliate pemula itu penting banget ya, itu penting banget karena kita sebenarnya nggak penting buat view gitu, kita nggak terlalu fokus ke view gitu, kita tuh yang paling penting adalah yang penting ada penjualan gitu ya teman-teman. Goyang sorry gitu ya teman-teman. Jadi semakin banyak kalian buat video, kita nggak tahu ya video yang satu kalian buat itu bisa jadi nanti di bulan Ramadan misalnya kan buat video hari ini, tentang produk ini nih, produk mikrofon, gue nggak tahu, mana tahu nanti pas Ramadan videonya FYP tuh gitu, bisa deh buat lo jaga lebaran ya nggak sih, kayak gitu kurang lebih teman-teman. Misalnya nih teman-teman buat video tentang baju atau jilbab ya, habis itu atau mau kena lah ya, buat video produk tentang mau kena, apalagi nih mendekati Ramadan, kita nggak tahu ya nanti pas mau lebaran tiba-tiba banyak aja tuh orang-orang, atau pas mau bulan puasa banyak aja tuh orang yang check out tentang mau kena, dan lu kecipratan algoritmanya gitu. Atau lu buat video tentang gamis lah ya, produk gamis gitu, tiba-tiba aja mau dekat lebaran video lu tuh ini cuy apa namanya, karena banyak orang yang mencari gamis, video itu kecepatan algoritmanya, kita nggak tahu di video keberapa dan di video yang mana. Intinya banyakin aja buat video gitu ya teman-teman. Oke. Kalau kalian ada yang mau nanya atau kita sharing bareng ya, terus aja di kolom komentar. Nanti aku bantu jawab teman-teman, sesuai dengan apa yang aku tahu. Kalau misalnya aku nggak tahu, berarti itu menjadi PR buat aku. Nanti aku tanyain sama teman-teman di komunitas. Oke, teman-teman. Aku kayaknya live-nya nggak sampai 1 jam deh. Soalnya baterai aku tinggal 32%. So teman-teman, aku berharap ya teman-teman yang baru bergabung, apalagi yang banyak banget minta back. Bukannya aku nggak mau nge-follow back kalian, tapi untuk apa gitu? Untuk apa? Kalau misalnya kalian tujuannya adalah untuk misalnya supaya kalian bisa ngeliat, supaya kalian punya keranjang kuning, oke, aku bakalan follow back kalian. Tapi kalau misalnya kalian follow back, aku nggak tahu apa mau meningkatkan follower, untuk apa gitu? Kalau tujuannya kalau misalnya kalian adalah afiliator dan kalian tuh cuma nambah-nambahin follower, aku nggak ada gunanya gitu. Karena untuk apa kita sama afiliator itu
saling memfollow gitu. Lu siapa yang beli barang lu kalau misalnya saling afiliat terus. Makanya gue sangat menghindari sekali ya. Gue pun ke teman-teman gue yang lain gitu, teman-teman komunitas gue sangat menghindari untuk saling menghindari untuk follow. Karena menurut gue takutnya algoritma gue kebacain cuma sama para afiliator aja gitu, bukan sama customer atau pembeli gitu ya cuy. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau misalnya kalian masih pemula itu hindarilah kalau bisa untuk kalian yang sudah punya keranjang kuning, hindari untuk follow sama afiliator karena itu kurang baik untuk algoritma kalian. Yang kedua, kalau misalnya kalian belum bisa pakai keranjang kuning gitu ya karena kalian belum 500 follower, kalian bisa tulis di kolom komentar aku follow back, nanti aku follow back. Tapi kan follow aku dulu ya, nanti baru aku follow back. Aku nggak akan tahu siapa yang nge-follow aku atau siapa yang minta follow back aku kalau misalnya kalian nggak follow aku, karena notifikasinya banyak banget timbul. Oke teman-teman. Terus satu lagi teman-teman, kalau misalnya kayak kita membuat video gitu ya, pasti banyak banget teman-teman kendalanya kalau misalnya kita pertama kali buat video gitu ya. Kita buat video gitu, kita buat satu produk ini, kita nggak ngerti cara jelasin gimana cara gue jual ke orang lain. Gak apa-apa, buat aja terus nanti lama kelamaan kalian juga bakalan terbiasa kok untuk membicarakan produk, terus masukin hooknya gitu, kalian bakalan terbiasa. Intinya kalau yang gue perhatiin ya sekarang ini, gue perhatiin orang afiliator yang sudah gede banget itu, mereka itu lebih ke ini ya, tag video di outdoor satu, yang kedua mereka try on gitu ya teman-teman. Karena kadang-kadang kita ngomongin hook doang, tapi kalau misalnya kita nggak try on barang hook, itu menurut gue bekerja ketika kita juga kalau misalnya kita tuh akunnya sudah punya follower yang lumayan gitu ya, dan kita sudah punya personal branding. Nah untuk akun-akun yang masih kecil, belum punya personal branding, itu kayaknya kok kurang bekerja. Lebih bekerja itu adalah kita itu try on barangnya gitu, karena orang kita tuh menjual produknya, bukan menjual personal branding kita gitu. Kecuali akun kita sudah besar, iya yang kita jual personal branding kita, karena kita udah punya personal branding dan orang-orang kita udah punya follower gitu, kita udah punya kolam lah istilahnya. Tapi kalau misalnya kita yang masih pemula ini, kita belum punya personal branding, kita belum punya kolam, ya itu tadi gitu, yang kita jual adalah barang dan produknya. Disitulah tugas kita untuk bagaimana caranya supaya orang-orang tahu nih, ini fungsi barangnya apa, gimana cara gue mempromosikan barang ini biar supaya ini orang tahu fungsinya ini benar-benar sesuai dengan yang dia butuhkan gitu ya teman-teman. Nah, untuk tahu bagaimana sih caranya kita bisa menjual dengan hook yang baik, ya perlulah kita merasa-rasa kita sebagai pembeli. Kita perlu merasa-rasa kita sebagai pembeli. Jangan ujuk-ujuk kok jangan ujuk-ujuk memposisikan kita sebagai seller. Kalau kita memposisikan sebagai seller, psikologi kita bakal nyuruh orang beli. Ya nggak sih? Kalau bisa lo semua beli aja, kita hard selling gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajarlah untuk memposisikan diri kita sebagai pembeli. Kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai pembeli, kita tahu nih apa sih sebenarnya orang-orang butuhkan gitu, kenapa dia beli produk ini gitu. Kalau cuma bilang, hai gue punya ini, gue rekomendasiin ke lu, pertanyaannya lu siapa gitu. Kalau lu belum punya personal branding, tapi kalau lu udah punya personal branding, ya orang udah punya trust ke lu lah gitu. Gitu. Jadi orang beli bukan karena produknya, tapi karena orang tuh udah punya trust ke lu gitu ya teman-teman ya. Itulah perlunya kita bentuk personal branding. So teman-teman, aku kayaknya live-nya 5 menit lagi, habis itu aku close. Nanti kita sharing lagi malam, kalau misalnya aku ada waktu kita sharing lagi malam setelah aku buat video. Mudah-mudahan teman-teman terbantu ya dengan mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan sharing yang aku buat ini gitu ya teman-teman. Thank you banget yang udah gabung di live aku. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab di sini, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya aku ada kesempatan, aku bantu untuk jawab ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu. Nanti aku bakalan ada juga untuk sharing di malam hari ya. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup. So teman-teman, thank you banget yang udah gabung.
Kalau misalkan ada pertanyaan yang mau terjawab, silakan tulis di komentar. Oke, see you teman-teman.